Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Berjumpa kembali dalam doa pagi online ala Roh Kudus. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, diam di hadiratmu. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Tinggal di hadiratmu.
Tiba waktunya untuk kami merenungkan firman-Mu. Firman-Mu lah suluh dan terang bagi jalan kami. Berfirman Tuhan, terangi jalan kami, tuntun langkah kami. Oleh kebenaran firman Tuhan yang sebentar kami renungkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, kita lanjutkan pembacaan firman pada pagi hari ini. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 14 sampai yang ke-21. Demikian firman Tuhan. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu. Dan dengan suara yang nyaring ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena hari baru pukul 9. Tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantaraan Nabi Yoel. Akan terjadi pada hari-hari terakhir. Demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan terumah-terumahmu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat. Dan aku akan mengadakan mujizat-mujizat di atas, di langit, dan tanda-tanda di bawah, di bumi, darah dan api, dan kumpalan-kumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita, dan bulan menjadi darah, sebelum datangnya hari Tuhan, hari yang besar dan mulia itu. Barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan." Sampai di sini pembacaan kita. Bapak Ibu, perikop tentang khotbah Petrus saya bagi menjadi 2 bagian hari ini. Bagian yang pertama ayat 14 sampai yang ke-21. Besok bagian yang kedua ayat 22 sampai 40. Nah, di bagian yang pertama ini, setelah mendengar hinaan orang-orang yang tidak mengerti karya Roh Kudus, Petrus berdiri bersama dengan rasul-rasul berkhotbah kepada banyak orang. Khotbah Petrus ini tentunya menarik perhatian banyak orang yang pada waktu itu sedang berkumpul di Yerusalem, karena sedang merayakan hari Pentakosta dalam adat Yahudi. Petrus menyatakan kepada orang banyak bahwa yang mereka saksikan adalah penggenapan nubuat dari Nabi Yoel, di mana di dalam Yoel 2 ayat 28 sampai 32 dinubuatkan adanya pencurahan Roh Allah secara besar-besaran. Apakah maksud Tuhan di dalam nubuat itu? Secara gamblang Petrus menjelaskan bahwa hari Pentakosta inilah penggenapan dari nubuat itu. Bagaimana bisa? Apakah maksud nubuat itu sebenarnya? Nubuat Yoel sebenarnya mengatakan bahwa pada hari terakhir Tuhan akan sangat bermurah hati. Tuhan akan mencurahkan kuasa Roh Kudus-Nya, bukan pada para pemimpin Israel seperti pada zaman hakim-hakim, bukan kepada raja seperti pada zaman Raja Daud, juga bukan kepada nabi-nabi seperti pada zaman Elia dan Elisa dan para nabi lainnya. Tetapi kuasa Roh Kudus itu akan dicurahkan kepada orang-orang biasa, masyarakat awam. Tuhan akan mencurahkan kepada anak-anak, dikatakan orang-orang yang tidak berpengalaman dan orang-orang tua, bahkan kepada para hamba. Petrus dengan tegas meninggikan Tuhan dan merendahkan diri sebagai rasul, karena berdasar nubuat Yoel ini, para rasul itu bukanlah nabi-nabi atau raja-raja, mereka hanyalah seperti anak-anak pemuda-pemuda tanggung yang orang biasa, juga orang-orang yang lanjut usia, dan bahkan hamba-hamba. Mereka adalah orang-orang yang tidak berarti, orang-orang biasa
Tetapi karena kuasa Roh Kudus sanggup mengerjakan hal-hal yang besar, yang luar biasa, seperti yang dikerjakan oleh para nabi besar. Mereka tidak lebih rendah daripada Daud saat mereka dalam pengurapan. Mereka tidak lebih rendah dari Raja Daud. Mereka tidak lebih rendah dari Nabi Elia dan Elisa. Mereka bahkan tidak lebih rendah dari Musa. Tetapi mereka hanyalah orang-orang rendahan biasa. Mereka hanyalah hamba-hamba. Karena kuasa Roh Kuduslah yang membuat mereka begitu besar dan ajaib. Kuasa Roh Kudus dicurahkan atas mereka. Selanjutnya, nubuat Yoel menyatakan bahwa kuasa Roh Kudus atas orang-orang awam ini menjadi tanda bahwa akan berakhirnya akhir zaman. Akan tiba dengan segera akhir zaman. Ini bukan suatu tanda sembarangan. Ketika kuasa Roh Kudus dicurahkan dan orang-orang biasa, menurut pandangan orang Yahudi, mereka dipenuhkan Roh Kudus, maka dunia akan datang. Penghakiman terakhir sudah dekat. Tuhan akan memakai hamba-hamba untuk menghakimi para tuan. Tuhan akan memakai anak-anak untuk menghakimi para nabi. Tuhan akan memakai para pemuda tanggung untuk menghakimi para raja. Tuhan akan memakai orang-orang tua menghakimi para imam. Tuhan akan memakai bangsa-bangsa kafir untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Bahkan malaikat sekalipun. Perhatikan kata-kata yang mengerikan, mujizat di langit dan bumi, darah dan api serta asap. Matahari menjadi gelap, bulan menjadi darah, semua begitu mengerikan. Seperti apakah penghakiman ini? Menurut orang Yahudi, matahari menjadi gelap identik dengan gerhana matahari, merupakan suatu simbol penghakiman Tuhan. Tuhan akan menyatakan murka dan penghakimannya dengan tanda kekelaman. Hal untuk direnungkan. Dari bagian awal khotbah Petrus ini, kita memahami satu hal penting, yaitu bahwa orang-orang yang terpinggirkan akan mempunyai bagian yang sangat besar di dalam hari penghakiman nanti. Orang-orang ini akan mengambil posisi sebagai hakim, bukan terdakwa yang dihakimi. Orang-orang ini akan menjadi penting, walaupun saat ini tidak berarti sama sekali. Orang-orang yang dianggap mabuk, awam, tidak terdidik, dan tidak punya wibawa rohani dalam politik sama sekali adalah orang-orang yang dipenuhi Roh Kudus yang sedang berdoa di loteng Yerusalem. Tidak ada yang dapat menandingi mereka karena Roh Kudus ada pada mereka. Saat Roh Kudus ada pada mereka, mereka akan dipakai Tuhan untuk menghakimi dunia. Mereka lah orang-orang yang akan menang dan mewarisi dunia ini. Roh Kudus menunjukkan kuasa yang besar dengan memanggil orang-orang kecil yang tidak berarti untuk pekerjaan-pekerjaan yang paling besar. Adakah orang yang lebih berkuasa daripada orang-orang yang akan menghakimi dunia? Presiden dan pembesar-pembesar saat ini pun tidak akan dianggap oleh Tuhan di dalam hari penghakimannya nanti. Tetapi orang-orang kecil ini yang tidak berarti, tetapi yang dipimpin oleh Roh Allah, sekecil apapun orang itu, akan duduk di tahta penghakiman bersama dengan Kristus pada hari penghakiman nanti. Bapak Ibu jemaat Tuhan, mari milikilah penilaian yang agung terhadap pimpinan dan kuasa Roh Kudus. Rindukan selalu akan pengurapannya. Roh Kudus sudah dicurahkan, memenuhi setiap orang percaya. Rindukan selalu akan pengurapannya, memenuhi kehidupan kita. Mari layani Tuhan, menjadi saksi yang terus memberitakan Kristus dengan menghargai setinggi-tingginya kuasa Roh Kudus yang memimpin kehidupan kita.
Walaupun kita orang biasa, saat kita dipenuhkan oleh Roh-Nya, kita akan menjadi orang-orang yang luar biasa untuk menyaksikan kemuliaan Tuhan. Sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Bila kebenaran firman ini digenapi atas kehidupan umat Tuhan di GKI Sema. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur oleh kasih anugerah-Mu. Hari ini firman-Mu dahsyat. Firman-Mu meneguhkan setiap kami. Dari hari pencurahan Roh Kudus hari Pentakosta, rasul-rasul dipenuhi oleh Roh Kudus, dan mereka memberitakan Injil dengan dahsyat penuh kuasa, dan banyak jiwa dimenangkan. Mereka orang-orang yang biasa menjadi luar biasa karena pengurapan daripada Roh Kudus. Kami rindukan juga hal itu, Tuhan. Karena juga adalah bagian kami menjawab panggilan daripada Tuhan, menjadi saksi-saksi Tuhan. Sampai di akhir zaman, Yesus datang kedua kali menjemput gerejanya dan mengakhiri dunia ini dalam penghakiman. Kami mau bersama duduk menghakimi dunia bersama dengan Tuhan. Urapilah kami Tuhan dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Pakailah kami Tuhan. Terus murnikan kehidupan kami. Tidak hanya kami memberi diri dibaptis secara pertobatan, tetapi kami mau memberi diri dibaptis dengan Roh Kudus, sehingga limpah dengan karunia-karunia yang melengkapi kami untuk melayani Tuhan, menjadi saksi Tuhan di akhir zaman. Nyatakan kehendak-Mu Tuhan. Maranatha, Yesus datang kedua kali. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikian Bapak Ibu doa pagi kita. Selamat pagi. Jangan lupa nanti sore kita berhimpun dalam acara ulang tahun pertama PWP, Persekutuan Wanita Penolong. Kali ini suami-suami juga diundang, ya. Tuhan memberkati. Shalom.